Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Kita lihat sekarang tentang kejutanku di bulan ini. Ya, kita lihat kejutan di bulan ini. Ini ada kartu kita lihat dengan inian ya, apa namanya? Dibikin pilih kartu kejutanku di bulan ini. Ada 3 kartu ya. Kartu 1, kartu 2, kartu 3. Kalian dealkan dengan diri kalian sendiri. Kejutanku di bulan ini. Ya, 1, 2, 3. Energi bisa cepat, bisa lambat, jangan dipaksa. Karena yang berhak adalah Allah ya, yang memiliki kuasa. Insya Allah ini bisa 90% jadi nyata. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, aku kasih waktu kalian 2 menit. Oke, aku akan bakar gaharu dulu ya. Oke. Aku akan pilih deck 1. Kejutanku di bulan ini. Kita lihat energi kita ya. Ini bisa cepat, bisa lambat, jadi jangan dipaksa. Wow, energi kita ada the Wheel of Fortune. Banyak hal yang harus kita pelajari dan ada keberuntungan, ada juga kesialan. Semua tergantung dari pikirannya kita ya. Kalau kita niat dan pikirannya buruk ya, itu harus diperbaiki lagi. Dan aku ngeliat di sini kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan di waktu yang tepat ya, di waktunya Tuhan. Jadi kita berserah diri aja, tapi ada suatu pembelajaran ya. Ingat, tetap dengan spiritual yang kamu miliki, jalani dan selaraskan. Oke, kita lihat kejutanku di bulan ini. Okay, the Wheel of Fortune, the Queen of Wands, the Ace of Swords. Kejutanku di bulan ini. The Fool. Kejutanku di bulan ini. The Three of Swords. Wow, the Moon. Okay, the Chariot. Ini bagus sih, walaupun ya kalau dilihat prosesnya menyakitkan gitu ya. Aku ngeliat di sini memang the devil ya.
Ada the Queen of Wands, Ace of Swords, the Fool, Three of Swords, and the Chariot. The bottom of the deck ada the Moon, Ace of Cups, and the Ten of Wands. Okay, and the Queen of Swords. Belajar focusing dalam mencintai diri sendiri, walaupun terasa berat ya, harus melalui banyak drama, melalui banyak ketakutan ya, karena segala sesuatunya harus bisa belajar menghadapi dengan diri sendiri ya. Dan di sini kamu akan mendapati kabar ya dari orang baru ini, tapi kamunya coba untuk menegaskan sih, kalau memang mau dengan kamu ya harus dengan kejujuran dan ketulusan. Walaupun ini sulit sih untuk dijalankan, tapi ya mau gak mau kamu ungkapkan seperti itu, karena kamu gak mau lagi ada permainan. Kamu fokus untuk benahi diri dari hal-hal negatif di bulan ini, dan kamu nekat ya mengambil resiko walaupun ini menyakitkan, karena ya kamu harus meninggalkan hal-hal yang berbau nikmatnya dunia yang berlebihan ya. Fokus dalam karir, akan ada kemajuan. Kamu juga mau ada perjalanan ya di bulan ini, dan kamu harus nekat belajar menghadapi segala ujian dengan bersikap memaafkan dan melepaskan ya. Dan kayaknya kamu juga akan terlepas dari yang namanya energi negatif ya di bulan ini, karena kamu fokus dalam pembenahan diri, dan kamu juga akan mendengar kabar yang namanya triparty ya, ada kejelasan. Aku ngeliatnya memang banyak hal yang kamu dapati ya ketika kamu fokus mencintai diri sendiri, walaupun berat banget ya untuk dilakukan, tapi kamu berani mengambil resiko, kamu yakin, kamu optimis, apa yang kamu ambil langkah ini akan meraih kesuksesan ke depannya. Kamu coba untuk memaafkan ya kisah di masa lalu ataupun sekarang yang sedang terjadi gitu ya di dalam hidup kamu. Kamu coba untuk memaafkan, karena ini adalah jurnal hidup kamu, dan kamu yakin dengan langkah memaafkan dan belajar fokus tentang spiritual, kamu akan mendapati jawaban, yaitu kesuksesan kamu dalam move on, karir ya, dan bisa lepas dari yang namanya hubungan negatif ya. Tetap fokuskan mencintai diri sendiri walaupun merasa tersiksa karena merasa kesendirian, kok nggak nyaman ya, karena kan tidak berharap pada hubungan dengan lawan jenis gitu ya. Makanya kamu di sini belajar menerima tentang triparty, belajar melepaskan ya tentang kesenangan dunia. Dan kamu akan dapat kabar nih tentang promosi kerja kamu ya. Responsibility ya, kamu belajar bertanggung jawab juga sih, karena the wheel of fortune itu kan ya mau gak mau harus pelajari apa yang sudah terjadi. Dan the ten of wands ini seseorang yang bertanggung jawab sih, karena dia berani menanggung beban ya, dipikul berat dengan perasaan, dengan keinginan ya. Responsibility, you are aware of the power of your thoughts and the amount of love you express. Ya, bertanggung jawab dan sangat berhati-hati dalam menggunakan kekuatan pikiran, kekuatan cinta kamu, karena segala sesuatunya itu ada tanggung jawabnya ya, mau baik atau buruknya. Makanya di sini kamu diberikan the wheel of fortune, roda keberuntungan, roda karma ya.
ini bisa baik bisa buruk, jadi makanya kamu harus berhati-hati dalam mengambil tindakan atau ucapan gitu ya. Berhati-hati, dan juga kamu harus berhati-hati dalam mengekspresikan cinta kamu kepada lawan jenis. Jangan sampai kamu dijadikan orang ketiga atau pelampiasan hawa nafsunya ya. Di sini kamu harus benar-benar berpikir banyak banget untuk melangkah atau berucap. Segala sesuatunya difikirkan dulu ya, agar tidak memberikan efek negatif, bukan hanya ke kamu saja, tapi kepada orang lainnya juga ya. Sulit rasanya, memang berat, tapi nggak apa-apa. Ini bisa membawa kamu menjadi kuat ya, menjadi disegani juga nantinya, karena kamunya fokus dalam mencintai dirimu sendiri dengan cara mengikuti intuisinya kamu sendiri ya. Aku ngelihatnya. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan bisa membantu kita semua. Kita lanjut ke nomor 2. Hal yang ku dapat di bulan ini, kejutanku di bulan ini ya. Kejutanku di bulan ini. Energi kamu, The Temperance. Kejutanku di bulan ini, Ace of Wands, Ace of Swords, The Moon, the Knight of Swords, the Emperor, the Queen of Swords, the Lovers. Energi kamu The Temperance. Jadi kamu memang harus belajar banyak sabar ya, dan belajar berdamai, belajar tentang spiritual untuk mendapatkan ketenangan kamu. Dan kejutan kamu di bulan ini, kamu masih bingung mengambil keputusan ya terhadap seseorang, dan akan ada hal yang membuat kamu marah, emosional. Kamu harus bisa mengontrol amarah kamu ya, dan kamu harus bisa fokus dengan apa yang kamu stabilkan, terutama tentang kejujuran ya, dengan tujuan hidup kamu itu maunya kemana. Karena aku lihat kamu masih bingung ya, antara menerima kembali seseorang ataupun pekerjaan ya. The Lovers, Six of Pentacles, and the Fool. Sebenarnya di bulan ini tuh kamu berharap sebagian dari kalian ini masih ada yang pengen kembali pada pasangan ya, berharapnya bisa rujuk lagi gitu. Tapi kan ada suatu kebohongan yang belum terungkap. Ini yang membuat kamu ragu untuk menerima dia kembali atau tidak. Dan ditambah lagi ya, kamu sebenarnya lagi dibaluti dengan hawa nafsu ya di bulan ini. Hati-hati ya, hati-hati, jaga hawa nafsu kamu, karena kamu kayak mengenang memori dengan seseorang yang pernah hadir dalam hidup kamu. Kamu harus bisa menjujurkan diri kamu kalau memang kamu gak nyaman dengan seseorang ini, dan kamu harus bisa berdamai, bicaranya dengan tenang. Ketika kamu menghadapi seseorang yang keras kepala, jangan dengan emosional ya, aku ngelihatnya. Dan banyak hal yang kamu inginkan sih, harapkan, yang kamu cita-citakan ya saat ini, tapi masih kamu rahasiakan. Aku ngeliatnya memang
Kamu harus belajar berdamai, mengambil keputusan dengan tenang. Dan di sini kamu juga harus memberikan keputusan. Kehadiran seseorang ini hanya memberikan drama atau tidak. Jadi kamu juga jangan pelin-pelan gitu loh, jangan ya pakai topeng juga gitu hanya karena kamu mengenang kenangan bersama dia, ya, cinta dengan dia, merasakan sensasinya lagi. Jangan ya. Jadi pikirkan kembali gitu loh, apakah kamu tenang dengan dia atau tidak gitu. Kalau nggak tenang jangan gitu, sayangi diri kamu ya. Dan ya kamu kan masih mengenang, ada keinginan untuk kembali, ada di sini di bulan ini tuh. Jadi kayak dilanda energi kangen, rindu. Ya ini kan bisa nanti nih kejadiannya. Jadi kalian harus bisa kontrol. Kalau yang sudah bercerai dikontrol ya, rasa hawa nafsunya. Empathy. You feel and understand the emotion of another in the service of love. Harmoni. Ya harus di di balance ya. Diimbangi, the temperance juga the balance, diharmonikan. Jadi kalau aku lihat memang tipikal energinya ini kamu orangnya gampang emosional sih, gampang marah ya. Ceplos-ceplosnya terkadang nggak dengan cara halus gitu loh. Nggak pakai andai-andai gitu kalau ngomong gitu. Tapi langsung tet ini bisa menyakitkan orang lain juga sih, walaupun kamu berniatnya baik benar gitu ya. Dan ya kamu harus pikirkan kembali jalan yang akan kamu raih ini, apakah ini bisa membuat kamu bahagia atau tidak ya. Dan gunakan empati kamu. You feel and understand the emotions of another in the service of love. Ya kamu lagi kasmaran sebenarnya ya, lagi ngerasa rindu, kangen ya, terutama tentang kebersamaan dengan seseorang di masa lalu. Dan kamu merasa kayak masih ada koneksi dengan dia ya. Ada sebagian dari kalian nih kayaknya pengen nekat hubungan lagi dengan orang lama ya, walaupun cuman komunikasi. Ada rasa kangen. Usahakan kalau sudah cerai mah, kalau dia sudah ada pasangan ya janganlah gitu ya. Kalaupun ada anak ya sekedar anak aja, jangan alasan anak dijadikan jembatan kalian gitu loh. Apalagi kalau dia sudah punya pasangan, jangan gitu. Usahakan kalian benahi diri dulu deh. Aku ngelihatnya ya. Usahakan kalian benahin diri dulu, fokus perbaiki intuisinya kalian, fokus dalam tenangkan diri kalian, terutama dalam hal spiritual ya, difokuskan. Jangan sampai kamu nantinya malah bingung lagi untuk kedepannya. Gunakan empati kamu, karena yang aku rasakan dari energinya nomor 2 ini kebanyakan juga pakai logika banget gitu loh. Jadi terkadang gampang marah gitu loh, gampang emosional, gampang kesel juga. Dan harus controlling ya dalam berpikirnya juga, jangan cepat negatif pikirannya. Oke? Gunakan empati kamu, dibuka ya, dan kamu juga harus merasakan ya, yang namanya kejujuran itu memang pahit sih, tapi terkadang kita kalau mau jujur itu pakai andai-andai dulu aja, jadi kayak peribahasa dulu gitu ya. Jangan langsung dengan nada ketus atau ya kalau dibilang tegas boleh lah, tapi kan orang menganggapnya mungkin ketus gitu, jadi dilembutkan lagi. Oke. So aku harap ini bisa resonate. Untuk yang nomor 2, kejutan di bulan ini kalian akan mendapatkan kabar, dan kalian juga harus belajar sabar dalam mencari kejelasan hidup kalian
ya, kejujuran dari seseorang, belajar sabar. Dan untuk yang sudah bercerai, kalau masih sama-sama single silahkan aja balik lagi. Tapi kalau udah ada pasangan yang lainnya lebih baik jangan, ya. Itu saran aku. Oke, so kita lanjut ke nomor 3. Kejutanku di bulan ini. Kejutanku di bulan kita lihat energi untuk yang nomor 3. Seven Sword. Oh, energi yang nomor 3 ini lagi banyak curiga ya. Di bulan ini lagi banyak curiga atau dicurigain seseorang, dikhianati seseorang, atau di stalking atau stalking seseorang. Ya. Untuk yang nomor 3, karena kamu diberikan 2 pilihan ya. Ini adalah karma dari perjalanan hidup kamu. Entah kamu atau dia yang gengsian atau NPD. Jadi jangan mencari jalan pintas ya untuk pembayaran karmanya. Kita lihat kejutanku di bulan ini untuk deck nomor 3. Ten of Swords. Two Swords. Hidupmu lagi abu-abu ya. Untuk yang nomor 3. Swords. Nine of Swords. Star. Justice. Untuk yang nomor 3 ini lagi dalam masa proses awakening spiritual. Jadi kamu harus menerima kenyataan tentang ya karma buruk, entah itu tentang kehilangan harta ataupun keluarga atau seseorang gitu ya. Anggap aja itu sebagai ya pembayaran karma buruk kamu, keluarga kamu gitu ya. Karena aku ngeliatnya di sini kalian mencoba untuk mencari jalan pintasnya gimana bisa menyelesaikan karma buruk ini dengan cepat gitu ya. Jangan dulu ya. Jadi nikmatin aja dulu, dan kamu juga harus mencari mencari keadilan buat diri kamu dengan cara ya meminta kepada Tuhan juga di sini. Di bulan ini kayaknya kamu dihantui rasa ketakutan tentang pengkhianatan atau tentang rahasia yang terbongkar. Ya, dan aku ngeliatnya di sini ya kamu kehilangan kebahagiaan, ada yang diceraikan ya. Untuk yang nomor 3 ada yang kehilangan keluarga juga, ada yang kehilangan kesuksesan. Ini awakening spiritual banget ini yang nomor 3 ya. Dan aku ngelihat banyak hal yang harus kamu belajar, dan kamu tipikal sebenarnya karakternya ya nggak nerima dengan kenyataan gitu, tapi harus ya mau nggak mau ya. Dan ini hadirnya orang ketiga, ini efek juga dari seseorang yang membawa ilmu hitam, pelet ataupun ain, sehingga kamu kehilangan kebahagiaan dengan sebuah keluarga ya. Kamu memantau situasi, dan di bulan ini kejutannya adalah akan mendengar kabar ya, entah kamu atau dia yang ada selingkuhannya atau ada perceraian, bahkan juga ada pengkhianatan ya dari karir kamu. Tapi kamu jangan nyari jalan pintas di sini, aku ngelihatnya
ya. Jadi jalani aja, nikmati pembayaran karmanya, dan kamu harus bisa menjadi seseorang yang belajar sabar dan jujur ya. Dan kamu memang gak nyaman sih kayaknya di bulan ini ya, energinya gak apa-apa, ikutin aja dulu ya. Dan stalking sih yang gak masalah sih, asalkan kamu tidak berpikiran mencari jalan pintas ya, yang ujungnya nanti ngerugiin kamu sendiri ya, apalagi ngerugiin keluarga juga. Tersiksa dengan pikiran negatif, tersiksa takut dikhianati, gak nyaman entah kamu atau dia yang bohong ya. Di sini akan ada suatu ending, ada suatu dunia yang harus dipisahkan ya, dunia kamu dan dunia orang yang kamu cinta, ataupun ya sebuah keluarga atau kerjaan gitu ya. Ada portal yang harus dibuka, makanya kamu dikasih ujian bertubi-tubi di bulan ini. Hati-hati, ini bisa cepat atau lambat, dan kamu harus blok yang namanya pikiran negatif kamu harus blok yang namanya jalan pintas ya, ingin nyari jalan instan gitu ya, ini harus diblok ya. Gunakan waktu kamu dengan cara banyak berdoa di malam hari, dan aku ngeliat sih ya kamu bisa ending aja dengan drama ini, asalkan kamu nikmati ya tentang luka ini dulu. Dan ya kamu harus membuka lembaran diri kamu dengan cara jujur pada diri kamu sendiri, apakah kamu nyaman dengan keadaan ini atau tidak. Kamu ngedengar kabar orang yang kamu cinta, yang sudah kamu anggap sebagai belahan hati kamu, ini ada orang lain ya, sehingga kamu merasa kehilangan, kesendirian. Dan aku ngelihatnya ya kamu harus belajar komitmen aja sih dalam menghadapi awakening spiritualnya itu, dengan sabar aja, prasangka baik aja ke Allah gitu di dalam sebuah ujian ya, agar ada keadilan buat kehidupan kamu sendiri nantinya, kesuksesan kamu raih. Tapi memang kudu sabar. Humility, you have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but a different path. Sebenarnya sih sama ya kisah permasalahan setiap manusia itu sebenarnya ya nggak jauh-jauh beda gitu, cuma berbeda bagiannya aja ya, berbeda tempat, waktu gitu ya. Tapi sebenarnya sih sama aja, harus melewati masa-masa sulit gitu, harus melewati masa-masa yang tidak diinginkan, terutama tentang pengkhianatan, tentang kehilangan gitu ya. Dan ya harus belajar menerima ya tentang kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta yang kita inginkan gitu ya. Harus belajar menerima. Kamu juga harus berhati-hati ya dengan siapapun, tapi bukan berarti harus prasangka buruk, enggak, tapi berhati-hati dengan cara jaga sikap, jaga akhlak, adab gitu ya. Dan kamu harus bisa ngeblok yang namanya pikiran negatif kamu dengan cara ya banyakin doa malam aja ya, agar kamu memiliki controlling ya tentang karma kamu sendiri ya, dengan cara banyakin berdoa di malam hari, ibadah gitu ya. So aku harap ini bisa resonate untuk yang nomor 3. Jadi kamu lagi banyak ujiannya ya, aku harap kamu yang nomor 3 ini kuat dan semangat, karena aku ngeliatnya memang
kamu harus menerima sih kenyataan tentang kehilangan seseorang yang kamu sayang, yang kamu cinta. Ini efek dari ilmu hitam pelet juga ya, ataupun dari fitnahan ke kamu. Jadi kamu harus kuat. Oke, so aku harap ini bisa resonate membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lagi terus take care of you guys. Bye bye.